Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas komputasi kelas D akan memaparkan mengenai penerapan web service pada media sosial kita. Baik, ini adalah tim kerja kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adminika Dewi 2019 531 yaitu saya sendiri, kemudian ada Dr. Samir Imam 2019 53144 dan kemudian ada Agus Perwati 2019 53155 dan Setia Nusra 2019 53158. Baik, yang pertama ada pengertian dari web service. Apa itu web service? Web service adalah aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perangkat tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan komunikasi sistem yang berbeda. Nah, web service ini mampu menukar data dan memandang sumber database yang digunakan dan pada platform apa data tersebut dikonsumsi. Kemudian kemampuan itulah yang memungkinkan web service menjadi jembatan penghubung untuk berbagai sistem. Pada web service, hubungan antara klien dan server dijembatani oleh berkas dan web service dengan format tertentu sehingga akses database tidak ditangani secara langsung ke server, melainkan melewati perangkat web service terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asian. Baik, selanjutnya adalah manfaat web service. Manfaat web service ada dua, yaitu manfaat secara umum dan manfaat pada sistem login. Pertama yaitu manfaat web service secara umum. Manfaat web service secara umum ada 4, yaitu 1. Interoperabilitas, yaitu web service memberikan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk berbicara serta berbagi data dan layanan. Aplikasi lain bisa menggunakan layanan web seperti TV atau net yang dapat berbicara ke layanan web, Java, dan sebaliknya. Sistem ini bisa digunakan untuk membuat sebuah platform, aplikasi, dan teknologi independen. Interoperabilitas sendiri memiliki definisi berupa kapabilitas dari sebuah sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, ini atau di masa mendatang tanpa batasan. Yang kedua yaitu protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web. Standarisasi protokol stack sendiri memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya, karena kompetisi dan meningkatkan kualitas suatu bisnis. Yang ketiga yaitu komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokolnya di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet murah. Selain SOAP, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP. Yang keempat yaitu memperlihatkan fungsi pada jaringan. Web service memungkinkan unit kode yang terkelola dapat digunakan secara remote dalam pemanggilan HTTP. Sistem tersebut dapat diartikan dengan melakukan request melalui HTTP. Web service juga memungkinkan pengguna untuk mengekspos suatu kode yang ada melalui jaringan. Selanjutnya yaitu manfaat web service pada sistem login. Yang pertama yaitu security. Melalui web service, akses data antara aplikasi ke database tidak dilakukan secara langsung. Proses mediasi melalui web service mengakibatkan database tidak terekspos secara langsung keluar. Apabila terdapat lubang keamanan dari sisi aplikasi,
tidak serta-merta database bisa diakses secara langsung. Dengan demikian, proses ini relatif lebih aman bila dibandingkan dengan aplikasi yang terhubung langsung ke database. Yang kedua, yaitu mudah digunakan di berbagai platform server dan aplikasi. Dengan konfigurasi sistem yang memiliki perbedaan platform server, di dalamnya penggunaan web service adalah satu pilihan yang tepat sebagai sarana mediasi pertukaran data. Keterbukaan format XML menjadikannya mudah untuk digunakan di berbagai platform dan bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu sebagai integrator database. Database yang digunakan pada sisi front-end adalah MySQL dan di sisi back-end adalah Oracle. Karena perbedaan database inilah untuk komunikasi data digunakan web service sebagai integratornya. Hal ini dilakukan mengingat antara MySQL dan Oracle tidak dapat dibuat database link di antara kedua database tersebut. Yang terakhir yaitu memudahkan maintenance program. Apabila ada update yang berkaitan dengan proses bisnis yang perlu diupdate hanyalah layer service yang berada di server pusat, sedangkan klien tidak perlu melakukan update. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Edgar Nur Iman, NIM saya 2019-3144. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi kelompok kami ya. Materi yang kami bawakan penerapan web service pada sistem login Twitter, dan saya akan menjelaskan pembagian inti tentang penerapannya seperti apa. Oke, saya akan melanjutkan dari materi atau pembahasan yang sudah dibahas oleh Mbak Sepia Marcella sebelumnya, yaitu tentang ini dia seputar web service, atau lebih membahas tentang manfaat web service itu apa, manfaat secara umumnya dan manfaat pada sistem login. Dan di sini saya akan membahas tentang penerapan web service pada sistem login Twitter. Twitter seperti sosial media lainnya adalah sebuah sosial media yang setiap pengguna bisa membuat dan mempunyai hak untuk membuat sebuah akun, di mana akun ini akan digunakan secara pribadi untuk mengakses Twitter dan fungsi-fungsinya secara lebih luas. Dalam sistem login Twitter ini ada 3 cara untuk login, di mana 3 cara ini adalah sebuah metode pertukaran data dengan menggunakan akun Google, ID Apple, dan juga email yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan pertukaran data inilah yang menjadi penerapan web service pada sistem login Twitter. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin akan sedikit saya singgung tentang pengertian login sendiri. Login itu apa sih? Itu adalah proses masuk ke dalam sebuah sumber atau ke dalam sebuah situs, ke dalam sebuah sistem, di mana proses masuk ini tujuannya adalah demi keamanan, untuk masuk ke sesuatu yang lebih pribadi terkait dengan Twitter. Login sendiri biasanya disebut juga dengan logon atau sign in atau masuk jika dalam bahasa Indonesia, untuk masuk ke sebuah sistem. Login sendiri kalau dalam Twitter akan coba saya tunjukkan ya, halaman login pada Twitter itu seperti apa. Kita ke Google Chrome, saya masuk ke website dari Twitter, saya akses lewat website, ada juga aplikasi mobilenya. Nah, ini dia tampilan dari website Twitter dengan URL alamatnya twitter.com. Dan ini tampilan awalnya, kita disuguhkan halaman untuk registrasi jika sebelumnya kita sama sekali tidak mempunyai akun Twitter. Dan jika sudah mempunyai akun Twitter yang sudah dikaitkan dengan Google atau ID Apple atau nomor telepon atau username saja, kita sudah bisa untuk masuk tanpa registrasi dulu. Di sini ada tombol masuk, kita klik saja dan akan direct ke halaman login. Nah, ini dia halaman login atau masuk ke Twitter. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di materi presentasi, ada 3 sistem login di Twitter ini. Yang pertama menggunakan akun Google, yang kedua menggunakan ID Apple, dan yang ketiga menggunakan nomor ponsel, email, atau username yang sudah terdaftar. Dan tentunya 3 cara login ini adalah login yang sebelumnya kita sudah terdaftar dan sudah kita kaitkan dengan akun-akun ini, akun Google atau akun ID Apple atau akun ponsel, email, dan username.
kita kembali ke presentasi slide-nya ya. Nah, sistem login ini seperti apa sih? Kok bisa kalau kita login tinggal klik satu kali atau mungkin 2 kali sebagai konfirmasi? Sistem login yang pertama menggunakan akun Google atau menggunakan email, di mana proses pertukaran datanya dilakukan melalui layanan web service. Web service yang digunakan Twitter ini bisa melakukan pertukaran data dengan akun-akun yang sudah dikaitkan seperti akun Google, sehingga kita tidak perlu repot-repot memasukkan identifikasi kata sandi, password, atau verifikasi keamanan lainnya. Yang kedua, sistem login menggunakan akun Apple, dan bagi pengguna Apple di Twitter ini mungkin satu-satunya atau mungkin salah satu ya, karena jarang juga ada media sosial yang loginnya menggunakan ID Apple, dan di Twitter ini bisa. Dan sama juga proses pertukaran datanya dilakukan melalui layanan web service, dimana kita tinggal memasukkan ID Apple kita, atau mungkin jika kita menggunakan websitenya bisa langsung kita direct menggunakan ID Apple, dan nanti akan langsung masuk ke halaman Twitter kita. Dan yang ketiga, sistem login menggunakan nomor handphone atau email terdaftar, atau bahkan mungkin bisa menggunakan bantuan hanya username saja, menggunakan nomor telepon yang sudah terdaftar, dan dilakukan pertukaran data. Semua layanan atau sistem login ini adalah penerapan web service. Seperti apa sih web service itu di sistem login? Ya seperti ini, 3 cara ini, dimana kita biasanya ditemukan juga di media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Google sendiri, dan mungkin akun-akun lain, Kaskus. Bahkan bukan hanya di sistem login saja, katakanlah di sistem lain seperti komentar menggunakan akun Google, komentar menggunakan akun Pet. Nah, itu salah satu juga contoh penerapan web service pada suatu sistem atau aplikasi. Selanjutnya, nah ini gambaran konfigurasi sistem login aplikasi Twitter. Di sini kita lihat gambar ini ya. Ini hanya gambar sederhana seperti apa sih server-server dan cara user mengakses Twitter ini. Yang pertama kita lihat ya, user yaitu kita sebagai pengguna mengakses halaman Twitter menggunakan internet, dan juga ada firewall. Sekedar informasi, firewall itu apa? Firewall itu adalah semacam sistem keamanan atau tembok yang menjembatani antara kita dalam berselancar di internet dan untuk terhubung dengan server web, entah itu web public, web service, atau server database dari aplikasi atau sistem. Server database digunakan untuk merekam dan menyimpan data pengguna yang diperlukan aplikasi. Server web service digunakan sebagai proses pertukaran data antara server public dan juga server web browser. Dengan database server disediakanlah satu perantara atau mediasi ini untuk pertukaran data yang disebut web service. Web service di Twitter ini menggunakan layanan web service-nya AWS atau Amazon Web Service. Amazon Web Service itu salah satu layanan penyedia cloud computing terbesar di dunia ya, levelnya di internasional. Dan sudah banyak juga selain Twitter ini yang menggunakan seperti Netflix, kemudian perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga, server web public dan web browser. Nah, ini untuk user untuk mengakses menggunakan internet, bagaimana sistem Twitter ini untuk login. Nah, ini dia gambarannya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, penerapannya sistem login itu seperti apa, dan konfigurasi sederhananya nih gambarannya seperti ini. Mungkin ini materi yang bisa bahasan dari materi saya. Selanjutnya nanti akan dibahas lebih umum tentang apa itu Twitter oleh Mbak Anggi, dan juga nanti ada juga praktek loginya yang akan dipraktekkan oleh Mbak Agus Cahyati atau Mbak Yaya di bagian akhir presentasi. Terima kasih, semoga penjelasan bagian saya ini cukup bisa dimengerti, dan silakan untuk membahas penyimak pembahasan selanjutnya. Baik, di sini ada pengertian dari Twitter. Apa itu Twitter? Nah, Twitter ini adalah layanan jaring sosial media atau microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, akan tetapi pada tanggal 7 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan, seperti pada logo Twitter itu sendiri, yaitu burung kicau. Kemudian seperti aplikasi sosial media lainnya, Twitter juga memiliki fitur login yang perlu diakses oleh setiap pengguna untuk menggunakan layanan Twitter
terlebih luas. Nah, untuk manfaat penggunaan aplikasi Twitter akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manfaat Twitter. Saya, Agus Jayati, akan menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi Twitter. Yang pertama ada media komunikasi. Twitter sebagai media komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Melalui Twitter, kita dapat mengirim pesan dengan pengguna lain baik secara personal maupun terbuka. Kemudian yang kedua, berbagi informasi, berita, dan pendapat. Kita dapat berbagi informasi, berita maupun kepada pengguna lain dengan membuat tweet. Kita juga dapat berbagi informasi, berita, dan opini dengan meretweet tulisan tersebut. Yang ketiga ada media bisnis. Twitter dapat dijadikan sebagai media bisnis untuk promosi karena mampu menjangkau followers Anda. Kita hanya perlu menulis tweet mengenai bisnis kita dan membagikannya kepada publik. Yang kelima, yaitu menggerakkan atau mempengaruhi massa. Kita dapat mengajak orang lain untuk mengikuti pandangan atau ajakan, atau dengan kata lain menggerakkan massa dengan cara membuat tweet yang berisi kata-kata persuasif atau ajakan yang berisi fakta-fakta dengan tujuan tertentu. Misalnya, ajakan untuk memilih calon gubernur. Yang keenam, ada hiburan. Twitter dapat menjadi hiburan di waktu senggang. Kita dapat menemukan cerita menarik atau lucu, bahkan video dan foto yang menghibur. Yang terakhir, mengasah kemampuan menulis. Dengan adanya Twitter, kita dapat berbagi tulisan singkat kepada orang lain, baik berita informasi, cerita, atau pandangan kita terhadap suatu hal. Apalagi jika kita menulis pandangan atau opini, pola berpikir kritis kita akan terus terasah. Lalu bagaimana cara login Twitter? Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara login Twitter. Yang pertama, kita buka browser kita, bisa pakai Chrome atau Mozilla Firefox. Terus kita ketikkan Twitter. Kita pilih login on Twitter. Nah, karena sebelumnya saya sudah memiliki akun, jadi di sini saya tinggal memasukkan, kita coba pakai alamat email. Oke, terus kita masukkan kata sandi kita. Sekarang sudah login dan ini merupakan halaman beranda. Kita bisa klik menu jelajahi atau menu notifikasi. Di sisi kanan ini juga ada tren populer di Indonesia maupun di luar negeri ya. Untuk melihat profil kita sendiri di Twitter, kita bisa klik menu profil. Nah, itu tadi merupakan tutorial atau demo tentang bagaimana kita login ke akun Twitter yang sudah kita punya. Terima kasih sebelumnya, semoga menghibur dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah materi atau pembahasan dari kelompok kami tentang penerapan web service pada media sosial Twitter. Semoga rekan-rekan dapat memahami pembahasan yang kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.